wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen rantai pasokan. Pengertian manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan didefinisikan sebagai integrasi proses bisnis dari pelanggan akhir melalui pemasok yang menyediakan produk, pelayanan, dan informasi yang menambah nilai bagi pelanggan. Menurut Heiser dan Rander 2014, manajemen rantai pasokan merupakan kegiatan yang terintegrasi dalam pengadaan bahan baku dan pelayanan, mentransformasikannya menjadi produk dalam proses atau barang setengah jadi dan produk akhir atau barang jadi, serta menyerahkannya kepada pelanggan. Rantai pasokan merupakan jaringan kerja yang mentransformasikan bahan baku dan distribusi produk yang melibatkan satu perusahaan atau perusahaan lain. Bagian B, strategi perusahaan dan rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan berfokus pada pengintegrasian dan pengelolaan aliran produk, layanan, dan informasi melalui rantai pasokan terkait dengan rencana memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan biaya yang lebih rendah. Salah satu tujuan pengelolaan rantai pasokan adalah mewujudkan sinkronisasi dari aliran hulu, yaitu penyediaan bahan baku, komponen, serta jasa dengan produksi dan distribusi hilir, sehingga dapat mengantisipasi ketidakpastian. Salah satu faktor ketidakpastian adalah adanya variabilitas seperti peramalan permintaan yang tidak akurat, waktu antara lead time untuk pemesanan terlalu lama, keterlambatan penyampaian atau pengiriman yang tidak lengkap, perubahan produk pemesanan dan tidak pasti, fluktuasi dan potongan harga, serta pesanan yang meningkat. Ciri rantai pasokan perusahaan jasa adalah menciptakan dualitas pelanggan pemasok yang dihasilkan dalam hubungan pasokan, jasa atau pelayanan. Sedangkan rantai pasokan dalam perusahaan manufaktur menggambarkan besaran fisik dari satu tahap ke tahap berikutnya. Peningkatan risiko dalam lingkungan global menyediakan bahwa manajemen harus mampu mengurangi dan bereaksi terhadap gangguan dalam hal berikut. Pertama, pemrosesan, ketersediaan bahan baku dan komponen, kualitas dan logistik. Kedua, pengendalian, pengelolaan, kendalian, keamanan komunikasi untuk transaksi keuangan, desain produk, dan penjadwalan logistik. Ketiga, lingkungan diatur, pemeriksaan keamanan bencana alam, fluktuasi mata uang, serangan teroris, dan isu-isu politik. Bagian C, rantai pasokan pada penyediaan layanan. Rantai pasokan penyedia layanan atau jasa tidak selalu memberikan produk fisik bagi pelanggan dan tidak berfokus pada aliran produk fisik, bahan baku atau material, komponen, dan subrakitan melalui rantai pasokan. Pelayanan merupakan tindakan sebagai pengetahuan orang seperti pendidikan, hiburan, dan keagamaan, koreseri dan keselamatan seperti transformasi kesehatan dan penginapan, kepemilikan seperti perbankan, jasa cucian dan bengkel, serta informasi seperti pajak, asuransi, dan pengacara. Kapasitas produk bagi karyawan yang bergerak dalam banyaknya waktu yang digunakan dalam pekerjaan yang berkorelasi dengan jarak antara pekerjaan. Pengelolaan sesuatu yang mudah rusak merupakan pendekatan dalam manajemen rantai pasokan untuk minimalkan dampak waktu menganggur pada kapasitas produk dari kekuatan kerja pelayanan. Bagian D, pengelolaan rantai pasokan.
Pengelolaan rantai pasokan memfokuskan pada pengintegrasian dan pengelolaan aliran produk, jasa atau pelayanan, serta informasi melalui rantai pasokan untuk membuatnya tanggap terhadap kebutuhan pelanggan dengan biaya total yang lebih rendah. Salah satu tujuan pengelolaan rantai pasokan adalah tercapainya sinkronisasi aliran hulu dalam kedatangan bahan baku atau material, komponen perakitan, serta layanan dengan produksi dan distribusi yang berada di hilir, sehingga dapat menanggapi ketidakpastian dalam permintaan pelanggan tanpa adanya biaya yang tinggi karena kelebihan persediaan. Bullwhip effect atau efek cambuk merupakan istilah yang digunakan dalam persediaan yang menunjukkan bagaimana pergerakan permintaan dalam rantai pasokan. Konsepnya adalah suatu keadaan yang terjadi dalam rantai pasokan, yaitu permintaan dari pelanggan mengalami perubahan baik semakin meningkat maupun menurun. Bagian strategi rantai pasokan. Salah satu strategi yang digunakan adalah pendekatan negosiasi dengan banyaknya pemasok atau menggunakan satu pemasok saja. Strategi kedua adalah mengembangkan kemitraan jangka panjang dengan beberapa pemasok untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau pemakaian akhir. Pendekatan ketiga adalah integrasi vertikal yang diputuskan oleh perusahaan untuk menggunakan integrasi vertikal ke belakang atau vertical backward integration dengan membeli dari pemasok. Pendekatan keempat adalah menggunakan kolaborasi dua atau lebih perusahaan untuk mengombinasikan beberapa pemasok dan integrasi vertikal. Strategi kelima adalah jaringan kerja Keiretsu, sedangkan pendekatan keenam adalah mengembangkan perusahaan maya yang menggunakan pemasok sesuai kebutuhan. Bagian F, teknologi informasi dalam rantai pasokan. Ada beberapa teknologi informasi yang dapat digunakan dalam mendukung rantai pasokan seperti e-procurement. E-procurement menggunakan internet untuk membantu pembelian. E-procurement mempercepat pembelian, mengurangi biaya, mengintegrasikan rantai pasokan. 2. Electronic ordering and fund transfer (EOD). Pemesanan elektronik dan transfer bank merupakan pendekatan tradisional untuk mempercepat transaksi dan mengurangi kertas kerja. 3. Katalog online. Online katalog pembelian produk atau komponen yang standar seringkali dilakukan dengan menggunakan katalog online. 4. Lelang online. Lelang online dilakukan oleh penjual, pembeli, dan perantara. 5. Berkode. Berkode adalah apa yang disebut dengan sistem pengumpulan data otomatis. 6. Identifikasi frekuensi radio. Radio frequency identification atau RFID. Teknologi RFID menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan data antar pembaca. Kemudian terakhir yaitu mengukur kinerja rantai pasokan. Rata-rata nilai agregat persediaan adalah nilai total semua item persediaan termasuk persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses atau produk setengah jadi, dan persediaan produk akhir.